kenapa dibatalin? Ya pasti dia merasa dia tidak mampu atau tidak sesuai dengan petunjuk bapaknya. Kan dukunya bilang beda. Nggak, maksud gue juga setuju. Harusnya dia ke Papua aja sekalian dia belajar kan. Iya, sampai 2009 jangan balik-balik ke Jakarta. Di Jakarta ya dia bagi-bagi skincare lagi. Padahal yang dibutuhkan adalah brain care. Bobby mah bukan topik dia. Ya apa dia? Ntar lagi tersangka kan? Oh, lu serius bang? Ya kan udah dipanggil KPK. Belum dipanggil, berpotensi dipanggil. Itu kata-kata kedai kopi begitu, kata lembaga survei. Kata lembaga Intel pasti tersangka gitu. Mau aparatnya turunan nomor 2, nomor 3 orang dia bagaimana, Pak? Enggak, itu kalau lu, pendapat lu tentang ijazah Jokowi gimana? Kalau gue tuh ngelihatnya ini sih terserah UGM. Kalau UGM bilang asli, UGM bilang nggak asli ya nggak asli. Ijazahnya asli. Ijazahnya asli. Terus? Itu yang nggak asli pemiliknya kan. Lalu bagaimana? Bukan duit banyak. Program dia itu memerlukan dukungan berbagai macam stakeholder gitu. Karena ini koperasi merah putih. Kemarin kan ada isu Gibran ke Papua walaupun sekarang diralat lagi sama Yusril tuh. Menurut lo? Ya senang lah gue. Nggak, kalau dia ke Papua, apa yang diharapin sebetulnya sih? Walaupun diralat sama Yusril udah ya, bukan dia yang ke Papua. Ya Gibran itu kan Gibran protes pasti kan. Kan Gibran itu mestinya di Papua supaya dia belajar tentang politik dunia. Papua sekarang itu ada center of gravity dari Asia Pasifik tuh gitu. Bener dong harusnya dia ke Papua. Harus supaya dia belajar geopolitik, dia belajar environment ethics, dia belajar ya soal local culture. Itu kalau dia mau maju 2029 mestinya dia bilang sama Pak Prabowo, saya bukan sekedar des Papua, saya ingin punya istana di Papua. Sampai 2009 saya mau magang di situ, belajar segala macam. Semua belajar malah di situ. Apalagi sudah food estate 3 juta hektar kan. Dia bisa manin itu. Nah, terus kok kenapa dibatalin? Ya pasti dia merasa dia tidak mampu atau tidak sesuai dengan petunjuk bapaknya. Kan dukunya bilang beda. Nggak, maksud gue juga setuju. Harusnya dia ke Papua aja sekalian dia belajar kan. Iya, sampai 2009 jangan balik-balik ke Jakarta. Di Jakarta ya dia bagi-bagi skincare lagi. Padahal yang dibutuhkan adalah brain care. Jadi kalau nggak jadi ini, yang rugi itu dia apa rakyat Indonesia sebetulnya? Dia nggak jadi ke Papua nih. Dia nggak ngapa-ngapain juga, rakyat Indonesia nggak ada ruginya. Justru dia yang mesti belajar sebagai anak muda. Konflik, gimana ketegangan antara Indonesia dan Australia, kan udah deket Australia itu kan. Ya. Bahwa di Australia, di Darwin tuh pemerintah Australia memfasilitasi naval, angkatan laut Amerika untuk parkir di situ tuh. Dia pasti apa? Ya mantau Indonesia dong pasti kan. Beberapa senjata kendali jarak jauh itu dari Australia itu diarahkan justru ke Indonesia tuh. Itu kan Gibran mesti paham. Masa dia paham soal, dari situ dia belajar tentang aura politik dunia. Bukan aura farming doang. Itu serius ya. Nggak, tapi bener nih. Kita bisa berharap nggak sih sama Gibran sebetulnya ini? Gue selalu berharap dia mau nggak jadi pemimpin gitu. Nah, kalau dia mau apa syaratnya? Pergi ke Papua. Jadi lebih bagus ke Papua atau ke IKN? IKN itu buat dia kunjungi 3 bulan sekali buat lihat singkong sama tebu yang dia tanam di situ kan. Oh. Ya. Repot ya. Nggak, ini soalnya topik. Ini kan percakapan kedai kopi. Nggak, topik politik kita tuh kalau nggak Gibran sekarang ada Bobby mah bukan topik dia. Nggak, apa dia? Ntar lagi tersangka kan. Oh. Lu serius bang? Ya kan udah dipanggil KPK. Belum dipanggil, berpotensi dipanggil. Itu kata-kata kedai kopi begitu, kata lembaga survei. Kata lembaga Intel pasti tersangka gitu. Mau aparatnya turunan nomor 2, nomor 3 orang dia bagaimana, Pak? Nggak, terus kalau jadi Bobby bisa tersangka? Terus habis Bobby tersangka akan kena keluarga Jokowi yang lain nggak? Keluarga Jokowi akan kena kalau Presiden Republik Indonesia nomor 8 memutuskan akan melakukan radical break. Nah itu. Apanya brain rot tuh? Radical brain. Itu semacam. Itu kan sama kontroversi tuh. Ya. Radical brain sama brain rot tuh. Nggak, emang? Enak nih. Ya enak lah, khusus buat lo itu. Ada tulisannya tuh Rocky. Jagung buat Rocky. Ini bukan jagung dari food estate yang 3 juta hektar di sana ya di Papua ya, belum ada tuh. Itu masih omon-omon.
ini namanya jagung untuk Rocky Gerung. Wah. Bang. Jagung artinya jangan sampai Jaksa Agung nggak diganti. Emang kenapa? Ya harus dong, gimana udah bertahun-tahun di situ kan Jaksa Agung, Kapolri apalagi. Emang harus diganti, Bang? Ya kalau nggak yang di bawah kasihan kan nggak bisa meritokrasi dari bawah. Atas dasar itu. Iya dong, kaderisasi. Panglima TNI itu kan. Gue pikir ada alasan-alasan politik enggak? Ya kalau alasan politik udah pasti dari lama diganti dong. Nah itu tadi balik ke keluarga Jokowi. Jadi emang itu sengaja ditarget atau nggak sengaja ditarget sih? Siapa? Itu Bobby. Bukan nggak sengaja ditarget, memang ada potensial untuk jadi tersangka karena itu kasus yang udah diintai oleh media massa dari awal. Kan yang pertama kali survei Bobby itu potensi untuk melakukan korupsi dalam kebijakan kan kedai kopi kan. Tahu aja dia. Nah, geser. Sekarang ke bapaknya. Sebelum kita mulai podcast beneran. Enggak, itu kalau lu pendapat lu tentang ijazah Jokowi gimana? Kalau gue tuh ngelihatnya ini sih terserah UGM. Kalau UGM bilang asli, UGM bilang nggak asli ya nggak asli. Ijazahnya asli. Ijazahnya asli. Terus? Itu yang nggak asli pemiliknya kan. Lalu bagaimana? Gila kan? Serius deh, ini kali pertama gue denger ini lo ngomentarin ijazah. Selain waktu itu di acara si Aiman. Ijazah pasti asli. Pemiliknya yang palsu. Bagaimana dong? Ya jadi menurut lo ini ijazah Jokowi itu asli apa palsu deh? Ijazahnya asli. Pemiliknya palsu. Lo ngerti ya maksudnya ya? Ngerti. Jadi ini ujungnya sampai mana? Ujungnya nih ini. Menurut Rocky Gerung, ini isu emang dibina oleh Jokowi atau emang beneran ada nih si Roy Suryo? Kalau isunya dibina Jokowi, nggak mungkin Jokowi setiap malam minum obat penenang, stres dia kan nggak bisa dong. Sampai psikosomatik. Emang Pak Jokowi sakit apa? Nggak ada kan psikosomatik semua, gejala epidermis itu kan. Asli karena lo tahu ini dari Gibran ya? Gibran kan anak didik lo tuh. Ya bang. Nggak, lo tahu isu Pak Jokowi? Enggak, Gibran minta diri di waktu itu. Sekarang udah nggak? Ya bapaknya udah jadi raja, ngapain dia? Jadi kali pertamanya ada murid ninggalin gurunya nih? Iya. Oh. Belum jadi murid, baru mendaftar. Kalau jadi murid nggak mungkin keluar. Terus satu lagi nih. Pokoknya kita mulai podcast nungguin Rocky habisin jagung ya. Kalau dia nambah lagi ya kita ngobrolin sini terus. Tuh stres soalnya anak yang jagung. Jangan diganggu, Bung. Terus isu rewang itu gimana sih sebetulnya? Apa? Enggak kan lu pernah cerita tuh di salah satu podcast bahwa rewang itu ketemu lu cerita tentang Jokowi zaman dulu. Enggak, itu real. Rewang itu tokoh asli. Kalau nggak real, berarti ceritanya gue pungut dari pasar pramuka apa? Terus jadi gimana? Emang beneran jadi cerita si rewang itu? Jelas ya? Banget. Ceritain lagi napa? Sawar netizen jagung saya. Ya. Karena serius 20% lagi. Ngomongin rewang nih. Kesabaran publik tinggal 20%. Ngomongin rewang nih, ngomongin serius soalnya. Itu ada kaitannya, yang lu cerita tentang rewang itu ada kaitannya dengan ijazah yang sedang diomongin ini nggak, ijazah palsu segala macam? Kan kalau zaman dulu kan nggak bang, kalau zaman Soeharto dulu kan susah dapat ijazah kalau ada kaitannya dengan yang rewang-rewang itu. Rewang orang pintar. Rewang anak muda waktu itu, umur berapa? Mungkin 30-an. Jadi pemimpin pemuda rakyat, nanti otaknya bagus. Itu setelah itu dia kan tahun berapa itu ya? Ya waktu Jokowi wali kota lah, sebelum 2014 lah pasti. Nah itu berarti sebelum 2012 juga, 2012 dia jadi gubernur. Iya berarti sebelum itu. Ya gua kasih kuliah di situ. Nah, Pak Rewang itu kan kemudian meninggal dia mungkin setahun atau beberapa bulan setelah itu. Berarti dia meninggal sebelum Jokowi jadi presiden itu pasti itu. Kan bisa di Google. Orang bilang Rewang kan zaman dulu. Iyalah Rewang itu dia udah bebas kok udah. Dia ditahan di Cipinang apa? Ketua Pemuda Rakyat merangkap anggota CCPKI, Komite Sentral Partai Komunis Indonesia, paling muda di situ. Artinya bermutu kan? Nah itu anak muda yang bermutu. Bicarain tentang anak muda yang doyan niru-niru doang. Tapi dia bagus dong, nasibnya bagus. Ya bang. Pak Jokowi nasibnya bagus dong. Bagus gimana? Ya bagus lah nasibnya jadi presiden. Iya, paling kan lebih bagus dari direktur kedai kopi lah. Benar. Lu mau makan dulu nggak?
Enggak, gue udah nyiapin makanan juga buat lo. Jadi saya Iya, itu makanan warung. Enggak, makanan ini, Makanan masak sini. makanan Sundaan. Ada yang masak. Minimal nasinya dari sini. Iya, boleh makan. Kita makan dulu deh. Nah, kita makan dulu aja. Iya, Ayo, Bi. satu. Oh iya, sama-sama. Ya, keluarin makanannya. Wah, kita sambil makan. Wah, ada Neng Solo tuh. Wah, ada Neng Solo tuh. Itu bajunya Han Solo dibacanya Neng Solo tuh. kan? Neng Solo. Neng Solo. Ini kita makan sekalian. Panggil si apa? Dia teman-teman semua makan sini lah. Ayolah, on. Bareng-bareng aja. Sambil ngoceh-ngoceh, sambil makan ngoceh-ngoceh, udah. Iya. Setelah itu gua pulang. Itu lebih berguna daripada podcast. Lo ingat resmi, Ucup kan? Dia ke rumah lo waktu itu udah 2 kali dia. Iya. 2 kali loh ya. Entar pas tanggal 20 ke situ deh itu. Iya. Ini kita geser. Gua udah pasti balik lagi ke Sentul. Ini udah sebulan gua nggak pulang-pulang. Jadi ini kita emang nyudahan gini makanannya. Wah, mantap. Rep, Pol, Ki, duduk Ki. Lo makan pete gak? Apa aja gua makan. Serius lo? Pete ini kayak kacang nih. Hah? Iya di. Tapi emang sebagian orang makan pete emang kayak kacang, Bos. Emang. Kaca tuh apa pete tuh lebih enak dari lencak kalau digadoin. Ya. Apa khasiat pete buat Pete seorang itu Rocky Gerung? membuat margin of error itu mendekati 0. Karena tidak ada yang berani mendekat. Jadi ini teman-teman kita sambil makan, sambil ngobrol-ngobrol sambil makan. Piring. Jadi kalian sini aja dan boleh nanya apa aja ke Bang Rocky. Itu tuh ya. peneliti-peneliti tuh kalau mau ikutan. Oh, lu lagi apa deh? Enggak tuh peneliti gue lagi pada. Ya udah di sini kita ngobrol. Kita ngobrol-ngobrol. Banyak. Gue pengen lihat Rocky Gerung makanannya pakai apa sih? Timun 3, sambel. Lah ini lo kalau makan begini di warung bayarnya murah dong, bayar nasi doang. Ini Asma nih peneliti senior gue. Asma, oke. Ini- Asma Unpad juga. Mana? Unpad bukan? Iya dia. Oh iya, apa jurusan apa? Psikologi. Psikologi. Oh mantap kan? Waduh, masih Aten dong. Iya, Ah, kenal. Pasti lah. nah. Si Aten sama temen Dekan kan sekarang? dekan ya. Tahun berapa kamu, Mak? 2009. Oke. Masih ngajar kan waktu itu? 2009 masih ngajar. Udah enggak, gua udah diusir dari UI. Kayaknya langsung jadi tolol UI. Untung udah lewat. Wih, kapan pintarnya sih? Keju. UI itu coba bayangin kan baru ada riset. Duduk, duduk, Ham. UI tetap riset. Rifki, itu teman-teman kalau mau join ngobrol nih. Ayo. Banyak kita ngobrol banyak sebentar sini. Bismillah. Iya, Bro. Coba. Ngajar dari tahun berapa? Pas reformasi 1999 sampai 2015-16. Di 2009 saya masih ada dong. Masih dong. 2009 mah gue masih ngajar. Kan kalau saya nonton Dian Sastro yang ditanya selalu gimana dibimbing Rocky Gerung, saya baru tanya gimana membimbing Dian Sastro. Gimana membimbing Dian Santai, Sastro? nggak apa-apa lah ya, nggak usah ngomongin yang berat nanti kalau. Iya, santai aja. Gue nggak pernah membimbing Dian. Hah? Dia bilangnya dibimbing lama. Iya, kan nggak bisa. Dia bilang saya bimbing dia, terus saya bilang saya bimbing. Secara psikologis itu namanya delirium. Apa tuh delirium? Kamu dari Rio? Delirium itu kekacauan di dalam batin, dalam mind orang dong. Kan cuma boleh satu pihak yang mengklaim. Itu lucu tuh. Ya. Benar. Betul Asma. Kalau Kalau yang membenarkan artinya resultannya 0. banyak yang nanya juga, kita nih mau PHK-PHK sampai kapan? Menurut Bang Rocky kapan? Apa? PHK. PHK itu setiap hari kurang lebih di Jawa Barat aja 9 ribu. Itu yang datanya disembunyikan oleh Depnaker. Karena Depnaker nggak mau buka kan datanya. Oh iya, ntar nggak mau. Ya baru aja tuh dia putuskan kalau PHK nggak dikeluarin lagi datanya. Ya terus investor mau invest berdasarkan apa? Datanya kan goblok. Prabowo mau ambil kesimpulan keadaan stabilitas ekonomi, dasar apa kalau datanya nggak ada? Oh. Jadi malah kelihatan baik aja Bang Indra. Itu namanya nyembunyiin sampah di bawah karpet. Kelihatan gerenjal-gerenjal. Ya jadi Ya sampai nggak kapan kelihatan, Bang? tapi bau. Sampai kapan kira-kira? Itu terjadi terus tuh. Sampai dia dipecat oleh Prabowo. Kalau menterinya dipecat terus nggak ada PHK? Nggak gitu kali ya? Dan datanya itu yang penting diberitahu PHK.
Sampai kapan? Ya sampai ekonomi tumbuh 8%, kan rumusnya begitu. Nah kan dia alasannya, kalau di publikasi, itu publikasi kepesimisan. Iya, justru karena nggak ada data, lalu investor mau masuk Indonesia apa enggak? Kan berapa persen? Mau semua orang kabur aja dulu. Bener banget. Ya. Takutnya aku tuh nemu pola ya. Apa polanya? Kenapa sih masyarakat, ini saya nggak nyebut pemerintah ya, tapi masyarakat kita itu cenderung kalau ada hal jelek, gitu data, kejadian, itu ditutup dulu lah. Lah kan bodoh ya, harusnya mah dipakai buat siap-siap, tapi kenapa cenderung ke situ? Dan itu jadi ngaruh ke tadi, bagaimana pemerintah merespon si data itu gitu. Karena publik kita irasional. Cuman orang irasional yang takut pada data. Irasionalnya karena apa? Terlalu beban kok berarti jadi udah kayak akan over reaktif gitu. Iya, dia tidak bisa menganggap bahwa sesuatu yang disodorkan kepada dia itu adalah upaya justru untuk mitigasi. Data itu diperlukan untuk mitigasi. Tuh, itu maksud saya. Terus kenapa disembunyiin? Ya, artinya nggak rasional dong dia. Kalau kayak lebih takut diomelin gitu loh jatuhnya. Jadi artinya, kalau PHK mau berhenti, harusnya itu data tambah dibuka, bukan diumpetin. Iya, gimana? Kan dengan mudah orang akses BPJS. Kan begitu lu PHK kan udah langsung data lu masuk ke BPJS kan? Iya kan kok yang kesini ya urusannya ya. Terus Nggak mesti bayar. kenapa rakyat itu pada ngomongin kapan reshuffle, walaupun mereka udah tahu ini kan haknya Prabowo. Ya nggak sabar lah, dia pengen tahu. Pokoknya selama Pak Prabowo tidak melakukan radical break, di antaranya dari reshuffle, selama itu legitimasinya justru drop terus. Ke atas, ke paling atas. Legitimasi sampai presiden berarti. Apa? Legitimasi yang drop terus akan sampai presiden gitu. Ya presidennya justru yang lagi kita bicarain. Kan legitimasi cuma ada pada presiden. Oh. Menteri kan nggak membuka legitimasi, dia pejabat teknis. Ya. Dan Pak Henry juga deh, kan saya orang apa? Pak Presiden sadar nggak sih kita udah masuk kondisi darurat apapun gitu lah? Sadar lah. Iya. Sadar? Iya, barusan ditegur sama Donald Trump, dikasih surat 32%, bakal ditambahin 10% lagi. Tadi. Jadi dia sadar. Dia ini baru sekarang. Dari awal dia tahu, cuman dia menunggu momentum. Nah, momentum yang benar. Momentumnya nggak dapat. Padahal dia udah marah-marah tuh, koruptor beginilah, menteri nggak bisa pulang rumah. Dia bilang, menteri-menteri saya bagus-bagus kok melindungi saya. Gimana? Artinya ada sesuatu di situ tuh. Nah, sesuatu itu yang memerlukan survei kedai kopi, yang reliabilitasnya 200%. Itu aja di survei. Mengapa Pak Prabowo terlihat ragu-ragu untuk mengambil langkah final? Itu aja pertanyaannya. Ya, kenapa Bang? Ya kalau gua jawab lu nggak bakal survei lagi dong. Oh iya. Nggak menurut lo, hipotesanya Rocky? Iya pasti ada perjanjian, tacit agreement dengan Presiden Jokowi, ya kan cuma itu keterangannya. Apalagi Bang? Itulah yang membuat menteri-menteri Jokowi juga masih bertahan. Tapi apakah ada dengan pihak Jokowi? Ada dengan Donald Trump. Apa? Jadi Jokowi itu sakit beneran nggak menurut lo Bang? Menurut lo sakit beneran nggak Jokowi? Sakit maksudnya sakit beneran gitu. Yang muka apa? Yang muka gimana? Nah, memang perbincangan di kedai kopi kan begini. Iya, memang santai tapi sakit, penting. kan? Informal. Itu survei apa terakhir? Mak. Survei terakhir. Kalau skala nasional, kepuasan pemerintah Pak di Januari. Kalau skala regional, kita lagi evaluasi program NGO. Program NGO. Terus ada beberapa survei online juga kita bikin. Oh ya, ada juga. Kalau yang sifatnya online, terakhir itu bahas Mobil listrik ya? bukan Pak. Operator. Oh ya. Oh. Ntar tuh ada gua bahas di iNews. Jadi gimana tuh sebetulnya kisah Rinjani itu? Rinjani itu tahun 5-6 tahun lalu yang naik Rinjani cuma 9.000 orang, sekarang udah 63.000 orang. Oh, banyak banget ya. Itu aja secara statistik udah nggak bisa lah gunung itu nampung itu. Nggak ada soal, kasar kualitas alarmisnya dinaikkan, ini enggak ya. Kualitas apa? Alarmisnya apa?
alarm. Oh, Posko-posko itu, ditambah gitu ya. pos-pos penjagaan. Nah, terus apa yang terjadi dengan, kan katanya dia terprosok, kemudian sempat hidup, bukan tapi masih hidup terus kemudian meninggal. Tapi lu tahu nggak itu dia diprosok di mana? Terprosok Itu di jalur mana? gue ada di situ ya cuma sekian, mungkin nggak sampai 2 meter jalur itu. Ini memang ke arah Segara Anak jurang. Ini adalah jalur pasti. Itu jalurnya kita sebut jalur 3 in 1, naik 3 langkah berasa 1 langkah gitu. Itu jalur berat. Tapi memang resikonya bisa meninggal begitu, Bang. Bisa. Nah itu 600 meter. Nah, itu kira-kira Batuk. pengaruh hubungan bilateral antara Indonesia Brasil gara-gara itu ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Walaupun orang tuanya sempat komplain tuh, Bang. Ya orang tuanya komplain, artinya ya orang sebagai orang tua ya berhasil juga pasti. Gimana sih? Iya, tapi soal kecelakaan gunung itu selalu yang dianalisis adalah pertama si individu itu terlatih nggak tuh itu. Jadi kalau memang nggak terlatih ya bahaya naik gunung, nggak langsung jadi. Kecuali itu event internasional, ada apa sehingga panitia internasional yang akan komplain. Ini kan dia pendaki solo, itu pendaki sendirian dengan beberapa temennya itu. Itu guide-nya dipecat tuh. Iya, Menurut lo pantas dipecat atau seharusnya ada evaluasi dulu? ya mesti evaluasi. Karena guide-nya juga sangat mungkin guide-nya sertifikasinya nggak ada. Nah kalau dia nggak ada sertifikasi, ya berarti petugas Taman Nasional yang bersalah dong. Semua guide mesti sertifikasi. Dan kebanyakan guide itu sampai sekarang belum ada sertifikasi. Nah, Jadi guide-nya nggak bisa juga di. ini agak loncat-loncat nih, Bang. Sebelum kita podcast beneran, lalu cuci tangan terus kita podcast. Menurut lo, itu tudingan ijazah di print di pasar pramuka tuh kelewatan, kebangetan apa beneran? Agak kelewatan sih. Kelewatan ya? Kenapa menurut lo kelewatan? Ya itu kan fakta yang lama orang mesti cari dan ya bagaimana? Ya Bitor sih oke, itu nggak ada soal bahwa dia bilang itu, tapi pembuktiannya jadi susah nanti itu. Karena begitu dibantah tidak diprint, maka mesti balik dari awal lagi kan. Kan yang lebih penting fokus ke UGM, kan itu aja. Cocok sama gua kan? UGM memang. Iya. Gua juga tergantung UGM, kalau UGM bilang asli, asli. Tapi kenapa Tapi kemudian? sensasi politiknya melebar ke mana-mana tuh. Nanti dianggap bahwa ini PDIP dong yang ngerjain gitu. PDIP diseret lagi dong. Berarti PDIP yang mesti membuktikan begitu. Tidak kan lawyer bisa ambil alih itu. Padahal itu kan PDIP. Berarti PDIP yang mesti buktikan. Kami akan tuduh PDIP dapat beban pembuktian baru gitu. Oke, kita ke part 2 ya. Nih kita break dulu, Bang Rocky mau sholat dulu ya, Bang. Ini gua sholat dulu ya. Cuci tangan, terus kita pindah ke belakang. Thank you guys. Assalamualaikum. Sip, bentar Pak. Ya dulu.